وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين Satu. Penuh. Satu. cek satu. Jadi kita lanjutkan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini di dekat saya ini ada kursi. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana sholat dalam keadaan tidak mampu untuk berdiri. Tidak mampu berdiri ini ada dua macam. Nah, ketika sholat, jadi ada yang tidak bisa sama sekali, tidak bisa sama sekali. Nah, ini kemudian diperbolehkan untuk sholat duduk, mulai awal sampai akhir, mulai takbir sampai salam. Nah, ada juga yang mampu berdiri tapi tidak lama. Bisa berdiri tapi tidak lama. Nah, kalau yang seperti ini nanti itu memulai sholatnya dengan berdiri. Memulai sholatnya dengan berdiri. Nah, ketika kemudian turun untuk sujud, disitulah dia baru duduk. Nah, di situ baru duduk. Nanti kita praktekkan. Ya. Kemudian duduk ini bisa di kursi, ya, bisa di kursi, bisa juga di ranjang, ya, di mana saja. Kemudian cara duduknya itu bagaimana enaknya saja. Ya, jadi sholat duduk itu bisa kita duduk seperti ketika tahiyat awal, ya. Namanya iftirosh, bisa seperti itu, atau bisa seperti ketika kita tahiyat akhir, bisa juga duduk bersila. Ya, jadi sholat duduk itu bisa dilakukan dengan berbagai macam posisi duduk. Bisa juga duduk bersila, itu bisa. Kita sholat duduk itu dengan posisi kita bersila bisa. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah orang yang mampu berdiri tapi tidak lama. Nah, jadi ini ada kursi, kita taruh di belakang, ya. Nah, kemudian kita takbir. Kita takbir, Allahu Akbar, bacaannya seperti biasa. Yang penting ada Fatihahnya, ya. Yang penting ada Fatihah. Karena bacaan yang wajib itu ketika berdiri hanya Al-Fatihah. Nah, itu. Apalagi dalam kondisi sakit, ya cukup umpama membaca Al-Fatihah. Fokus ke situ. Setelah itu kemudian ruku seperti biasa, ya, ruku. Nah, kita ruku, Allahu Akbar, kemudian i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Nah, turun sujud itu baru kita duduk dulu. Duduk itu belum membaca apa-apa. Nah, jadi Sami Allahu liman hamidah, duduk. Nah, setelah itu baru Allahu Akbar, sujud. Ya. Nah, jadi baru Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk antara dua sujud. Kemudian Allahu Akbar sujud lagi. Ya, sujud itu ya cukup seperti ini saja. Ya. Setelah itu kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar. Kalau masih mampu berdiri, berdiri. Kalau masih mampu berdiri, berdiri. Ya. Nah, ya, Allahu Akbar, berdiri umpama. Baca Fatihah lagi. Kalau kita sholat maghrib nih,
baca Fatihah lagi. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, kita turun ruku. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Kemudian kita duduk dulu. Jangan takbir dulu. Duduk dulu. Baru kemudian Allahu Akbar, sujud. Nah, seperti itu. Dan seperti itulah sampai selesai sholat. Nah, jadi ini posisi yang paling enak sebenarnya. Kalau kita mampu berdiri, nah kita lakukan sebahagian sholat kita dengan berdiri. Jadi seumpama rakaat pertama tadi kita awali dengan berdiri. Kemudian ketika mau bangkit lagi ambil rakaat kedua, rasanya kok kepala ini Kepala ini pening, puyeng, gitu. Nah, kalau begitu nanti rakaat kedua itu ya kita langsung duduk saja. Jadi bangkit dari Allahu Akbar. Ya, tidak usah berdiri lagi. Nah, jadi ini istilahnya bisa dimix, bisa dicampur berdiri dengan duduk. Nah, nanti seumpama rakaat kedua itu kita sudah tidak bisa berdiri. Ya, tidak bisa berdiri. Nah, jadi kita sujud kedua rakaat pertama, kita mau bangkit rakaat kedua sudah tidak bisa berdiri, maka kita langsung Allahu Akbar. Nah, ini rakaat kedua. Sudah baca Fatihah. Baca Fatihah. Kita baca Fatihah, kita ruku. Ruku itu ya berarti posisi kepala itu lebih rendah sedikit dibandingkan ketika kita berdiri. Nah, jadi paham kan berdiri kan begini ya. Nah, kita ruku berarti nanti posisi kepala itu agak rendah sedikit. Nah, jadi Allahu Akbar. Cukup. Sami Allahu liman hamidah. Nanti ketika sujud posisi kepala itu lebih dibawa dibandingkan ketika ruku. Nah, Allahu Akbar. Seperti itu. Sampai kemudian salam. Nah, itu prakteknya. Sholat duduk bisa kita campur dengan berdiri atau ya kita duduk saja mulai dari awal. Mulai dari awal kita duduk. Nah, itu nanti prakteknya kalau kita duduk tawarruk, nah kita duduk seperti ini bisa. Nah, seperti ini bisa. Atau seperti ini bisa. Atau seperti ini bisa. Ini bisa. Ya. Nah, kalau kita duduk itu, itu kita bisa juga menyempurnakan dengan sujud seperti biasa. Nah, jadi umpama kita praktekkan, kita duduk seperti ini umpama. Kita sholat subuh. Kita mulai Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah. Kemudian kita ruku. Kita ruku, Allahu Akbar. Kalau kita nanti niat sujud, berarti kepala kita itu harus agak ke bawah. Rukunya itu. Ya, jadi umpama kita mau ruku, nanti kita mau niat sujud di sini, di lantai ini, maka posisi kepala kita agak di bawah. Jadi Allahu Akbar, ini seperti ini. Ini rukunya. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya seperti biasa. Allahu Akbar, sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Nah, sujud lagi. Kemudian naik rakaat kedua. Itu. Nah, tapi kalau kita katakanlah kesulitan, katakanlah punggung sakit, ya, tidak bisa kita sujud betul, tidak bisa, maka nanti rukuknya itu cukup menundukkan kepala seperti ini. Ya, karena kita tidak bisa sujud sampai di lantai. Nah, jadi Allahu Akbar umpama. Nah, kemudian rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, ini baru sujud. Nah, sujudnya. Nah, jadi seperti itu bisa, Pak. Jadi pokoknya agama ini gampang. Yang penting kita tahu caranya. Ya.
Nah, jadi sekali-sekali yang namanya sholat duduk itu perlu juga dipraktekkan. Ya, supaya kita tidak apa namanya, tidak kaku lah, tidak kagok ceritanya itu. Nah, kapan dipraktekkan? Ketika kita sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu bisa kita lakukan dalam posisi duduk. Kita bisa duduk Pak kalau sholat sunnah. Biar sehat, biar tidak apa-apa Ji. Kaki ini kuat, tulang-tulang masih kuat, tapi kok sholatnya duduk? Ya, supaya ada pengalaman. Ada pengalaman sholat duduk. Nanti kalau, jadi jangan sampai kemudian kita merasa tidak enak dengan rukhsah, dengan keringanan yang diberikan agama. Ya kan kadang ada orang ini pokoknya dia mau yang paling perfect, paling sempurna. Ya, bahkan sudah sakit pun ini masih mau berdiri umpama itu. Ini juga tidak bagus juga kalau kita begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita itu keringanan. Itu Allah senang. Kalau keringanannya itu kita pakai. Iya, betul ini. Nah, jadi kita sekali-sekali kita sholat sunnah itu duduk. Umpama sholat tarawih, boleh. Meskipun sehat umpama. Ya, kita lakukan dengan duduk. Cuman ya perlu kita tahu bahwa pahalanya itu di-korting 50%. Gitu ya. Pahalanya di-korting 50%. Jadi kalau kita sholat berdiri itu 100%, kalau sholat duduk 50%. Sholatnya apa namanya? Nanti ada lagi sholat sambil berbaring. Ya, oke. Sholat duduk selesai Pak ya. Sholat duduk selesai. Nah, jadi jangan sampai tidak sholat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani kita itu sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Nah, ini harus kita pahami bahwa ayat ini merujuk pada masalah penunaian kewajiban ibadah. Nah, tidak semua. Ini ayat ini sering sekali saya dengarkan ini dijelaskan oleh penceramah itu seakan-akan ayat ini berlaku untuk semua, termasuk beban kehidupan sosial, beban kehidupan ekonomi. Lalu kemudian orang ini menjadikan ini, wah Allah itu tidak akan membebani kita kecuali sesuatu yang pasti kita mampu pikul. Lalu kemudian dia memaksakan diri, kerja ini, kerja itu, usaha sana, usaha sini. Ya, dengan ayat ini tadi, akhirnya apa terjadi? Stres sendiri. Stres. Apa ayatnya yang salah? Bukan ayatnya yang salah, tapi cara orangnya yang salah paham. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu, ya Allah tidak membebani seseorang itu dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Itu adalah di dalam menunaikan kewajiban ibadah. Contohnya sholat ini. Kalau tak mampu berdiri, Allah tidak paksa kita berdiri. Duduklah. Kalau tak mampu duduk, Allah tidak paksa kita duduk, baringlah. Yang penting sholat. Itu maksudnya itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi kita lanjutkan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Sholat berbaring itu modelnya ada dua. Yang pertama itu berbaring miring seperti sunnah Nabi ketika kita mau mengawali tidur. Jadi kepala kita itu ada di utara, ya, kaki ada di selatan. Nah, kita baring ini menindih bahagian tubuh, bahagian kanan tubuh. Ya, ini kita tindih. Tapi ini agak sulit kita praktekkan ya, karena itu harus ada sandaran di belakang, sebab kalau tidak itu bisa tak balik kita. Yang paling mudah itu adalah
kepala kita itu ada apa? Baring sambil terlentang. Terlentang, kepala di timur, kaki ada di barat. Itu dengan mengangkat apa namanya? Mengangkat kepala sedikit lebih tinggi dibandingkan kaki. Jadi kepala kita itu diangkat sedikit. Nah, bisa pakai bantal atau alas apa saja, yang penting lebih tinggi daripada kaki. Nah, itu caranya. Nah, jadi seumpama ini saya sudah posisi berbaring ini ya. Nah, kepala terangkat. Nah, posisi berbaring. Ini kiblat di sana umpama. Nah, kita takbir. Takbir itu Pak, yang penting Allahu Akbar. Kalau tidak bisa angkat tangan tak usah. Ya. Karena mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita ini merasa berat sekali kita angkat tangan, nah tidak usah diangkat. Takbir saja, Allahu Akbar. Ya, kalau takbir ini harus diucapkan, ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, setelah itu kemudian kita ruku. Ruku itu gerakkan kepala sedikit ke atas. Allahu Akbar. Itu sudah ruku. Sujud, nah, Sami Allahu liman hamidah. Kembali lagi. Sujud lebih ke bawah sedikit, lebih ke atas sedikit. Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Bisa dipaham Pak ya? Nah, bisa dipahami. Nah, jadi saya ulangi lagi. Itu ketika kita sholat berbaring, ini kan kita baring begini. Nah, kita baring begini, Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah. Ruku, Allahu Akbar. Angkat sedikit kepala. Sami Allahu liman hamidah. Turun ruku, Allahu Akbar. Ini kepalanya agak, ya begitu saja. Nah, begitu. Jadi nanti tahiyatnya itu biasa. Mau tahiyat itu ya tangan begini. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu sholat sambil berbaring. Ada orang ini yang sudah tidak bisa bergerak, ya, sudah tidak bisa bergerak. Kepala sudah tidak bisa digerakkan. Semuanya sudah lumpuh. Ya. Tapi panca indera ini masih ada. Mata masih bisa berkedip. Ya, mata masih bisa berkedip. Nah, nanti kita bisa sholat dengan isyarat mata. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau berdiri berarti mata kita itu terbuka full. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Rukunya bagaimana? Rukunya mata ditutup setengah. Mata ditutup setengah. Allahu Akbar. Seperti itu. Sami Allahu, kembali dibuka matanya. Sami Allahu liman hamidah, maka mata dibuka lagi. Ya. Kemudian turun sujud, sujud itu mata ditutup full. Nah, tutup full. Allahu Akbar. Nah, ini. Masya Allah. Pak. Tapi kalau ini tidak boleh dipraktekkan kalau sehat, tidak boleh. Ya Pak ya. Wah, kalau sholat sunnah itu boleh dipraktekkan sambil duduk ya. Tapi kalau sholat pakai isyarat mata itu nanti betul-betul tidak bisa. Nah, itu tidak boleh. Ini ilmu ini tidak sembarang dipakai. Nanti betul-betul tidak bisa lagi, itu baru dipakai ini. Jadi saya ulangi lagi. Posisi berdiri itu mata dibuka full 100%. Mata seperti biasa. Ruku mata ditutup setengah. Nah, sujud mata ditutup full. Jadi seperti itu. Nah, itulah isyarat berdirinya kita, rukunya kita, sujudnya kita. Nah, itu sholat dengan isyarat mata. Ada juga kemudian orang yang biar mengedipkan mata sudah tidak bisa lagi. Ya, sudah tidak bisa lagi mengedipkan mata. Ya, tapi kesadarannya masih ada. Kesadarannya masih ada, masih sadar. Dia masih mendengarkan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ini kan kadang biasa itu ada orang itu lagi sakit, ya. Biasa ada keluarganya datang menjenguk. Oh, dia sudah tidak bisa membuka mata lagi. Kemudian orang itu
Oh saya ini dari ini, saya sepupumu, saya itu cerita-cerita. Tapi biasa tiba-tiba air matanya menetes. Nah, terus tidak Pak ya? Kadang tersenyum, kadang air matanya menetes. Jadi artinya kesadarannya masih ada. Nah, kalau seumpama ada keluarga kita yang mengalami seperti itu, saya minta tolong Pak. Tolong masih berkesadaran, masih bisa mendengarkan, masih bisa memahami apa yang kita ucapkan, diingatkan sholatnya. Ini waktunya sholat zuhur, ini waktunya sholat asar, ini waktunya sholat maghrib. Ya, sambil kita wudukkan. Ini saya wudukkan ya. Saya wudukkan. Kenapa? Karena ini sudah waktunya sholat asar. Sholat ki. Sholat ki. Ya. Bagaimana caranya sholat? Ya, cukup membayangkan saja. Ya, cukup menghadirkan itu gerakan-gerakan sholat itu di dalam benak kita itu. Ya, itu sudah. Nah, kalau yang seperti itu sudah tidak bisa, berarti ya tinggal mau disolatkan saja. Jadi luar biasa ini solat Pak ini. Betul-betul tidak bisa kita tinggalkan selama nyawa kita itu masih dikandung badan. Tak bisa kita tinggalkan. Ya, kita tidak tahu bagaimana perasaannya orang itu ketika masuk di ruang ICU. Kita tidak tahu. Nah, karena dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa indera pertama yang diberikan kepada kita itu adalah pendengaran, baru kemudian penglihatan. Baru kemudian paling terakhir itu bisa ngomong. Bisa ngomong ini paling lambat. Kalau bisa ngelihat itu biasanya umur-umur berapa hari, berapa bulan begitu ya? 40 hari kah? Setelah lahir itu baru mata itu bisa menangkap bayangan. Tapi kalau pendengaran ini semenjak ruh itu ditiupkan, pendengaran ini sudah ada. Pendengaran ini sudah berfungsi. Jadi kita masih di dalam rahim ibu itu, pendengaran ini sudah berfungsi. Nah, jadi pendengaran itulah yang pertama kali disematkan pada seorang manusia, bahkan masih di dalam rahim. Itu bersamaan dengan ditiupkannya ruh, maka pendengaran sudah berfungsi. Makanya kan di umur janin yang 4 bulan itu 120 hari, ya kita sudah bapaknya atau ibunya ini sudah dianjurkan ya untuk membaca-baca Al-Quran ya. Nah, kenapa? Karena bayinya ini sudah mendengar. Bayinya sudah mendengar. Nah, begitu juga nanti indera yang terakhir hilang ketika seseorang meninggal itu adalah pendengarannya. Pendengarannya. Ini yang terakhir hilang ini. Ya. Jadi separah-parahnya orang, sakitnya orang itu, kayak di ICU umpama ya, sudah dirawat di ICU, itu yakinlah bahwa dia itu masih mendengar. Masih mendengar. Meskipun sudah tidak bisa lagi membuka mata, sudah tidak bisa lagi berbicara, lidahnya sudah keluh. Lidahnya ini sudah tertarik ke dalam, sudah tidak bisa bicara, tidak bisa lagi melihat. Tapi yakinlah bahwa pendengaran itu masih. Ya. Makanya kan Nabi suruh kita, kalau ada orang sekarat itu talqin. Talqin itu ajari dia. Ya, ajari kalimah la ilaha illallah. Bisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Kenapa? Karena dia masih mendengar itu. Dia masih mendengar. Nah, itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi betul-betul sholat itu jangan sampai kita abaikan. Ya, tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Ya, selama kita masih sadar, meskipun sakit. Ya. Jadi ketika kita kemudian dalam kondisi yang tidak sehat, lalu kemudian kita sholat, ya pasti kita merasa ada kesulitan, ada masyaqqah, ada sakit. Tapi yakinlah bahwa semua itu adalah wasilah, adalah jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, membersihkan dosa-dosa kita. Itu prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baik. Insyaallah jadi pembicaraan kita tentang bersucinya kemudian sholatnya orang yang sakit ini kita sudah selesai.
Nah, jadi insya Allah besok kita bicarakan tentang puasa dan zakatnya. Nah, puasa dan zakatnya orang yang sudah tua, sudah tidak bisa. Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini bermanfaat, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.